Sebelum kita masuk ke filmnya, ada sedikit pengetahuan tentang Kitab Mormon. Berdasarkan Wikipedia, Kitab Mormon adalah salah satu kitab suci yang diusung oleh gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci pada zaman akhir. Anggota-anggota gereja ini mempercayai kitab ini mengandung tulisan-tulisan dari nabi-nabi zaman dahulu yang hidup di benua Amerika pada perkiraan tahun 2200 sebelum Masehi sampai 421 Masehi. Kitab ini dinamakan menurut nabi atau ahli sejarah yang bernama Mormon dan diterbitkan oleh sang pendiri gereja yaitu Joseph Smith pada Maret 1830 di Palmyra, New York dengan judul The Book of Mormon. Menurut catatan Smith, Kitab Mormon aslinya ditulis dalam karakter-karakter yang tidak dikenal sebelum diterjemahkan oleh Smith dan disebut sebagai bahasa Mesir yang direformasi yang terukir di atas lempengan-lempengan emas. Jujur, karena takut salah dan ini masalah agama dan benar-benar sensitif, mending kita masuk ke alur ceritanya aja ya. Enjoy. Video di awal film kita diperlihatkan dengan dua misionaris gereja Mormon bernama Paxton dan juga Barnes yang tak kenal lelah untuk menyebarkan ajarannya, sekalipun tak jarang orang-orang menganggap mereka sebagai orang yang aneh dan seringkali menjadi sasaran pusilan para remaja di zaman ini. Meski demikian, hal tersebut tak menggoyahkan semangat mereka, apalagi Paxton yang selalu sabar menyebarkan ajarannya. Hal tersebut membuat Barnes yang lebih muda tak henti-hentinya terkagum dengan seniornya tersebut yang selalu menjalani semuanya dengan penuh ketabahan. Dan tujuan mereka kali ini adalah satu buah rumah yang cukup jauh dari keramaian. Cuaca di hari tersebut pun tiba-tiba memburuk, seolah menjadi pertanda yang tak mereka sadari bahwa semakin dekat mereka dengan rumah yang mereka tuju adalah satu langkah lebih dekat menuju kematian. Tepat di rumah tersebut, mereka merantai sepedanya di mana kuncinya ditaruh di dalam saku mantel Barnes yang tak lama setelah mengetuk pintu seorang pria parubaya keturunan Inggris bernama Reed. Reed menyambut kedatangan mereka. Reed mengajak mereka masuk, tapi mereka menolak karena tidak baik seorang perempuan masuk ke rumah seorang yang berisi laki-laki tanpa ada perempuan di dalamnya. Karena hal itu, Reed memberitahukan bahwa sang istri ada di dapur sedang membuat pie blueberry. Tanpa pikir panjang, Barnes dan Paxton pun masuk ke dalam rumah Reed untuk menjelaskan ajaran Mormon lebih jauh sekaligus berteduh dari derasnya hujan. Di hari itu dengan baik hati, Reed pun membantu menyimpankan mantel para tamunya, di mana aroma pie blueberry yang dibuat sang istri tercium sampai ruangan tersebut. Reed pun datang kembali dengan membawa minuman untuk tamunya, di mana Barnes dan Paxton terlihat sangat antusias setelah mengetahui bahwa Reed sempat mempelajari Mormonisme yang bahkan Reed memiliki kitab Mormon. Namun tak hanya itu, pada kenyataannya Reed mempelajari berbagai agama dan kepercayaan seperti Scientology, Islam, Buddha, dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini Reed belum bisa memutuskan agama mana yang benar bagi dirinya. Untuk sedikit meredakan ketegangan, Reed pun bertanya tentang dari mana Paxton dan Barnes berasal, yang justru pembicaraan semakin awkward karena obrolan bermuara pada cerita soal ayah Barnes yang sudah tiada, di mana ayah Barnes mengidap satu penyakit saraf genetika. Paxton pun mencoba untuk mencairkan suasana. Obrolan pun kembali pada jalurnya, di mana Reed bertanya pandangan Paxton dan Barnes tentang sebuah topik yang sensitif. Reed bertanya soal poligami yang dikatakan Joseph Smith, pendiri Mormonisme, sebagai perintah ajarannya, yang bahkan Joseph Smith sendiri menikah dengan anak di bawah umur. Merasa bukan ranahnya dan dirasa terlalu sensitif, maka Paxton pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Burger King is better than Hardee's, which is better than Rally's, which is Checkers. I love breakfast. Oh, what about Taco Bell? We don't talk about Taco Bell. Karena situasi tersebut itu pun membuat Paxton dan Barnes merasa tak nyaman. Ditambah lagi dengan tak adanya sosok wanita lain di ruangan tersebut, sehingga Barnes meminta agar Reed mengikut sertakan istrinya dalam obrolan ini. Saat Reed memanggil istrinya, I don't want to spook him, but we should wrap this. Any messages? Barnes pun mengungkapkan perasaan tak nyaman pada Paxton karena dia merasa ada yang aneh dengan Reed. Dan kegelisahannya bertambah tatkala Barnes memutar wadah lilin aromaterapi yang sedari tadi menebarkan wangian di ruangan tersebut, yang ternyata benar aromaterapi tersebut memiliki wangi pie blueberry. Maka dari sini kegelisahan Barnes pun semakin menjadi karena dia menduga bahwa keberadaan istri di dapur hanyalah kebohongan semata. Kehadiran Reed pun memecah kekhawatiran Paxton dan Barnes, di mana Reed mengajak mereka ke dalam untuk bertemu dengan istrinya. Merasa ada yang tak beres, Barnes pun mencegah Paxton untuk mengikuti Reed. Berpura-pura mendapat panggilan telepon dari pihak gereja. Lantas Barnes pun mengajak Paxton untuk pergi tanpa berpamitan. Namun pintu depan rumah Reed tak bisa terbuka, dan celakanya Barnes teringat dengan kunci rantai sepeda yang kini ada di saku mantelnya. Dan di tengah kepanikan, tiba-tiba saja listrik ruangan tersebut mati, yang kemudian mereka berdua pun terpaksa masuk lebih dalam di rumah tersebut.
Dan Reed ada di ruangan tersebut seolah menunggu kedatangan mereka. Tak ingin lebih lama di rumah tersebut, maka Barnes pun beralasan bahwa dia dan Paxton harus segera kembali ke gereja. Meski sedikit kecewa, Reed pun mempersilahkan para tamunya untuk pulang. Namun Paxton sedikit dibuat terkejut saat dia memakai mantel dan merogoh sakunya. Kunci rantai sepeda sudah ada di sakunya. Tak ambil pusing dengan hal tersebut, lantas Barnes pun dengan sopan meminta Reed agar sudi membukakan pintu depan rumahnya. Namun Reed berkata bahwa pintu depan tidak bisa dibuka sampai keesokan paginya. Reed beralasan bahwa dia lupa menahan pin kunci pintunya, di mana Reed rupa-rupanya memasang timer di grendel pintunya yang hanya akan terbuka keesokan paginya. Yang lantas Reed meminta agar Paxton dan Barnes keluar melalui pintu belakang rumahnya. Unusual to have a door that locks. No, I know. I am self-aware enough to know how this... Takut bercampur curiga, tak ingin berdebat namun tidak kehabisan akal, maka Paxton pun meminta agar istri Reed mengantar mereka keluar melalui pintu belakang rumah. Namun alih-alih memanggil istrinya, Reed justru melangkah kembali ke hadapan Paxton dan Barnes dan berterus terang mengungkapkan rasa kecewa atas kebohongan Paxton dan Barnes. Reed berkata bahwa atap rumahnya bermaterial logam yang membuat sinyal telepon tak tertangkap di dalam rumahnya. Reed pun berterus terang juga bahwa dia dengan sengaja menaruh lilin beraroma pie blueberry dan meyakini alasan Paxton dan Barnes ingin pulang adalah karena mengetahui fakta tersebut. that you believe just because somebody... I don't have a telephone. Reed pun bertanya pada mereka apakah mereka benar-benar percaya dengan keberadaan Tuhan, sekalipun Tuhan telah memberikan cobaan seperti ayah Barnes yang digerogoti penyakit sampai akhir hidupnya. Namun Barnes enggan menimpalinya dan lebih memilih untuk keluar lewat pintu yang dikatakan oleh Reed. Dan ketika membuka pintunya, dan Barnes dibuat terkejut karena kedua pintu yang dibukanya terhubung pada sebuah basement yang entah kemana ujungnya. Di tempat lain, pastor gereja bernama Kennedy, tempat di mana Paxton dan Barnes bernaung, mulai merasa khawatir dengan mereka yang tak kunjung kembali ke gereja. Sementara Barnes dan Paxton yang tengah kebingungan akan dua pintu menuju basement yang ada di hadapannya, lantas Reed pun berkata dan akan memberikan petunjuk bagi Barnes dan Paxton agar bisa memutuskan pintu mana yang akan mereka lalui. Expecting us. And there were witnesses, weren't there, Sister Barnes? I think that we're scared because you lied to us earlier. Reed pun mengeluarkan papan permainan Monopoly dan menjelaskan bahwa permainan tersebut berasal dari sebuah permainan bernama Landlord, yang kemudian dia memutar sebuah lagu dari The Hollies berjudul The Air Dead Hybrid untuk mengiringi ceramahnya. Reed pun mengeluarkan pula beberapa kitab yang mewakili berbagai agama dan mengibaratkannya dengan papan permainan Monopoly. Kemudian Reed pun menceritakan 12 nabi dan dewa yang lahir dari seorang ibu perawan dan juga lahir pada tanggal 25 Desember. Who was born to a virgin, who could perform miracles, and was stressed. To perform miracles, he was marked by the sign of the cross. Horus picked 12 gods who were born on December the 25th. Bagi Reed pribadi, hal tersebut hanyalah untuk menjual sebuah ideologi yang tak lain adalah untuk mengajak Reed masuk ke dalam ideologinya. Yang jika demikian Reed pun bisa melakukan hal yang sama untuk menawarkan sebuah ideologi pada dua orang yang ada di hadapannya. Karena bagi Reed, semua agama yang ada di dunia adalah ajaran yang cacat. Lantas Reed pun menuliskan kata percaya Tuhan dan tak percaya Tuhan pada kedua pintu yang ada di hadapan Barnes dan Paxton. Either the church is true or it is a fraud. It is the church and kingdom of God. Then I want you to choose which door to go through based on Dan menyuruh mereka untuk memilihnya. Paxton yang ketakutan memilih untuk setuju pada perkataan Reed dan memilih pintu tak percaya dengan adanya Tuhan. Sementara Barnes memungut kitab Mormon yang dilempar sambil diam-diam menyimpan pisau pembuka surat yang dilihatnya. Dan berbeda dengan Barnes, tetap teguh pada pendiriannya bahwa dia percaya dengan keberadaan Tuhan. Flame flickers and it captures his attention. Your garage sale board game metaphor is kind of offensive. Setelah meyakinkan Paxton, pada akhirnya mereka berdua memasuki pintu yang sama. Ketika di dalam basement, Barnes pun lebih sibuk mencari cara untuk keluar dari tempat tersebut dan meminta Paxton untuk menyimpan pisau yang tadi diam-diam diambilnya. Namun mereka dibuat terkejut dengan kehadiran sosok mengerikan yang ada di hadapan mereka dengan sebuah pengeras suara. Reed pun memperkenalkan wanita tua yang ada di hadapan mereka, di mana Reed memperkenalkannya dengan sebutan Nabi. Dan Reed pun memerintahkan si Nabi untuk memakan pie blueberry yang dibawanya, yang rupa-rupanya pie blueberry tersebut mengandung racun. Setelah sang nabi tewas, Paxton dan Barnes diminta untuk memastikan kematiannya dan berkata bahwa Paxton dan Barnes akan menjadi saksi atas sebuah keajaiban, yakni kebangkitan kembali sang nabi. Namun tepat saat itu, tanpa diduga, Kennedy mengetuk pintu rumah Reed. Sebisa mungkin Paxton dan Barnes berteriak untuk menarik perhatian Kennedy. We scream, but not until he answers the door. Is at the back. No, I'm sorry to bother you.
Namun semua percuma, lantas Barnes pun mencoba untuk menarik sebuah korek kayu melalui celah pintu yang mengurung mereka, mencoba untuk menyulut kebakaran yang ketika mereka memantik korek kayu tersebut, ternyata sang nabi benar-benar bangkit dari kematiannya. Disusul dengan kehadiran Reed di tempat yang sama di mana dia membawa kembali si nabi ke tempatnya. Dan saat kembali di hadapan Paxton dan Barnes, seolah Reed pun menanyakan pendapat mereka tentang keajaiban yang telah diciptakannya. I know that one of you has been lying. That fire reacts to each of you. There will be before you saw a woman die and come back. Namun Barnes menyangkalnya dan berkata bahwa semua tak lebih dari trik sulap semata. Ya karena Barnes banyak bicara dan Reed tiba-tiba saja menyayat leher Barnes. Saat Barnes tak berdaya, Reed pun mengabarkan sebuah kabar buruk pada Paxton bahwa Barnes tak bisa dibangkitkan kembali. Karena Barnes bukanlah manusia yang nyatanya sebagai bukti, Reed pun menyayat tangan Barnes dan menemukan sebuah microchip yang kemudian Reed pun mengklaim bahwa Barnes bukanlah manusia sungguhan. Reed berpendapat bahwa Barnes hanyalah sebuah program semata. Are you, Sister Paxton, familiar? Concerns an ancient Chinese philosopher who asked himself the following question. This is us. Namun Paxton tak sebodoh itu karena dia mengetahui bahwa logam tersebut adalah alat kontrasepsi implan yang ditanam di lengan Barnes. Lantas, Paxton pun menganalisa segala kebusukan Reed, di mana saat Kennedy datang, Reed memerintahkan sosok nabi lain untuk membuang mayatnya dan menggantikannya, seolah nabi benar-benar bangkit dari kematiannya. Paxton pun menyadari bahwa terdapat sebuah gerbang tepat di mana dia berdiri, dan Paxton pun meyakini bahwa mayat nabi dibuang di tempat tersebut. Yang lantas Paxton pun menuruni tangga menuju tempat yang lebih dalam lagi di ruang bawah tanah tersebut. Nyatanya ruangan itu terhubung dengan ruangan yang lain di mana simbol sesat terlihat di berbagai penjuru. Sampai akhirnya Paxton menemukan sebuah pintu yang dikunci dengan pengaman sepeda miliknya. Dan benar saja di ruangan tersebut Paxton menemukan wanita-wanita yang menyerupai nabi dalam satu kurungan. Dan tak lama kemudian Reed pun datang kembali di hadapan Paxton. Dan setelah apa yang dialami dan dilihat oleh Paxton membuatnya menyadari bahwa Reed hanyalah berpura-pura memanggil istrinya, yang padahal dia menyembunyikan sepeda Paxton dan Barnes yang lantas memasang kunci sepedanya di pintu gerbang menuju tempat di mana kini Paxton berada. Itulah alasan mengapa tiba-tiba saja kunci sepedanya ada di dalam saku mantel Paxton, karena yang menaruh kunci tersebut bukanlah Reed melainkan si nabi yang disuruh oleh Reed. Dan Paxton menyadari semua yang telah dilakukan oleh Reed agar bisa mengarahkan Paxton menuju ruangan ini dan mengendalikan Paxton agar berujung di ruangan tersebut, karena bagi Reed agama adalah kendali. Dan ketika Reed mencoba mendekatinya, Paxton pun menusuk leher Reed yang lantas dia berlari sekencang-kencangnya untuk mencari jalan keluar. Namun Reed mengejarnya dengan menikam tepat di perut Paxton. Reed pun dengan susah payah mendekati Paxton dan hendak menghabisinya. Namun untungnya bumi masih berputar. Tapi bohong, ternyata Barnes masih bertahan menghabisi Reed dengan paku yang tertancap di sebuah kayu. Namun pada akhirnya Barnes tak mampu bertahan lama. Yang lantas Paxton pun keluar melalui sebuah jendela, meninggalkan sebuah rumah kematian yang menjadi mimpi terburuk yang dialaminya.